Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Octavian Bagas Bumega dari akuntansi 5E. Saya akan mempresentasikan tentang Introduction and Overview of Audit and Assurance. Langsung masuk materi yang pertama. Saya akan menjelaskan tentang definisi audit dan assurance perikatan. Suatu perikatan di mana praktisi assurance mempunyai tujuan untuk memperoleh bukti yang cukup akurat dan tepat agar bisa menyatakan sebuah kesimpulan yang dirancang untuk meningkatkan kepercayaan pengguna yang dituju selain pihak yang bertanggung jawab. Praktisi tersebut dapat berupa pihak yang dituju, yaitu orang-orang yang laporannya disiapkan oleh penyedia jaminan pemegang saham, dan pihak yang bertanggung jawab, organisasi yang bertanggung jawab atas penyusunan materi pelajaran perusahaan. Selanjutnya, perbedaan layanan. Di sini terdapat 6 jenis audit. Yang pertama, audit laporan keuangan. Bertujuan untuk menyatakan pendapat tentang apakah laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan. Yang kedua, audit kepatuhan. Bertujuan untuk memastikan apakah orang atau entitas yang ditinjau telah sesuai aturan, kebijakan, prosedur, undang-undang, dan peraturan yang harus mereka patuhi. Yang ketiga, kinerja audit. Berhubungan dengan ekonomi, efisiensi, dan efektivitas kegiatan organisasi. Ekonomi mengacu pada biaya input, termasuk upah dan material. Efisiensi mengacu pada hubungan antara input dan output. Secara khusus, efisiensi mengacu pada penggunaan jumlah minimum input untuk mencapai output tertentu. Yang keempat, audit komprehensif dapat meliputi elemen audit laporan keuangan, audit kepatuhan, dan audit kinerja. Misalnya, auditor dapat melaporkan apakah suatu entitas telah memenuhi target efisiensinya. Yang kelima, audit internal dilakukan untuk memberikan jaminan tentang berbagai aspek kegiatan organisasi. Fungsi audit internal biasanya dilakukan oleh karyawan dari organisasi yang diaudit, tetapi dapat dialihkan ke perusahaan audit eksternal. Yang keenam, CSR atau pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan. Lebih bersifat sukarela dan menjadi luas. Pengungkapan CSR mencakup pelaporan lingkungan, karyawan, dan sosial. Beberapa organisasi memilih agar pengungkapan CSR mereka dijamin oleh penyedia jaminan independen. Masuk di tingkatan jaminan yang berbeda. Saya akan menjelaskan berbagai tingkat jaminan yang dapat diberikan oleh praktisi saat melaksanakan prosedur jaminan. Praktisi assurance dapat memberikan jaminan yang wajar, jaminan terbatas, atau tanpa jaminan. Jaminan yang wajar bertujuan untuk mengumpulkan bukti yang cukup untuk membentuk ekspresi positif dari suatu opini mengenai kebenaran dan kewajaran informasi yang dijamin. Ini berarti bahwa auditor telah melakukan pekerjaan yang memadai untuk melaporkan dengan kepastian wajar bahwa informasi yang diyakinkan atau tidak dapat diandalkan. Jaminan terbatas untuk mengumpulkan bukti yang cukup untuk membentuk ekspresi negatif dari suatu opini mengenai keandalan informasi yang dijamin. Ini berarti bahwa auditor telah melakukan pekerjaan yang memadai untuk melaporkan apakah ada sesuatu yang menjadi perhatian mereka atau tidak, yang akan membuat mereka percaya bahwa informasi yang dijamin tidak benar dan adil. Tanpa jaminan. Penyedia jaminan dapat melakukan layanan lain untuk klien yang tidak diberikan jaminan. Dalam keadaan seperti itu, penyedia jaminan harus memastikan saat melaporkan temuannya bahwa mereka menjelaskan bahwa mereka hanya melaporkan fakta temuan dan tidak memberikan jaminan.
Selanjutnya, pendapat audit yang berbeda. Laporan audit yang paling umum mencakup opini yang tidak dimodifikasi. Jenis opini ini diperoleh ketika auditor yakin bahwa laporan keuangan adalah benar dan adil. Laporan audit dapat dimodifikasi dengan memasukkan paragraf penekanan masalah. Laporan audit dapat dimodifikasi dengan opini yang memenuhi syarat, merugikan atau tidak bertanggung jawab. Jenis modifikasi ini mempengaruhi opini auditor. Masuk penyusun dan auditor. Di penyusun dan auditor terdapat dua perbedaan tanggung jawab antara penyusun laporan keuangan dan auditor. Penyusun pelaporan bertanggung jawab atas tata kelola untuk memastikan bahwa informasi yang terkandung dalam laporan keuangan mereka harus relevan dengan pengguna laporan tersebut. Informasi relevan jika berdampak pada keputusan yang dibuat oleh pengguna terkait kinerja entitas. Yang kedua, harus dapat diandalkan oleh pengguna laporan tersebut. Informasi dapat diandalkan jika bebas dari salah saji material. Yang ketiga, sebanding. Harus dapat dibandingkan dari waktu ke waktu. Pengguna harus dapat melacak kinerja entitas untuk mengidentifikasi tren apapun yang dapat mempengaruhi persepsi mereka tentang seberapa baik kinerja entitas. Harus mudah dimengerti. Pengguna perlu memahami informasi yang disajikan untuk membuat keputusan yang tepat. Harus benar dan adil. Kebenaran dan kewajaran atau disajikan secara wajar mengacu kepada penerapan standar akuntansi. Tanggung jawab editor. Ketika melakukan audit, auditor harus menggunakan skeptisisme profesional, pertimbangan profesional, dan kehati-hatian. Skeptisisme profesional merupakan sikap yang dianut oleh auditor ketika melakukan audit. Ini berarti bahwa auditor tetap independen terhadap entitas, manajemennya, dan stafnya ketika menyelesaikan pekerjaan audit. Pertimbangan profesional berkaitan dengan tingkat keahlian, pengetahuan, dan pelatihan yang digunakan auditor saat melakukan audit. Auditor harus menggunakan penilaian mereka selama audit. Kehati-hatian. Kehati-hatian yang cermat mengacu pada ketekunan saat melakukan audit, menerapkan standar teknis yang didukung undang-undang, dan mendokumentasikan setiap tahap dalam proses audit. Permintaan jasa audit dan assurance. Ada beberapa gambaran umum tentang pengguna laporan keuangan utama dan persyaratan mereka, serta alasan mengapa para pengguna ini mungkin menuntut audit atas laporan keuangan. Yang pertama, pengguna laporan keuangan. Keuangan termasuk investor saat ini, dan calon investor atau pemegang saham jika entitas adalah perusahaan, pemasok, pelanggan, pemberi pinjaman, karyawan, pemerintah, dan masyarakat umum. Masing-masing kelompok ini akan membaca laporan keuangan untuk alasan yang sedikit berbeda. Investor, untuk menentukan apakah mereka harus berinvestasi atau membeli, menahan atau menjual saham dalam kasus perusahaan entitas yang dilaporkan. Selanjutnya, pemasok, untuk menentukan apakah entitas dapat membayar mereka untuk barang yang dipasok. Selanjutnya, pelanggan, untuk menentukan apakah entitas tersebut kemungkinan besar akan tetap bertahan jika pelanggan mengandalkan entitas tersebut untuk bisnis mereka. Selanjutnya, pemberi pinjaman, untuk menentukan apakah entitas dapat membayar bunga dan pokok pinjaman mereka pada saat dan kapan jatuh tempo. Selanjutnya, karyawan, untuk menentukan apakah entitas dapat membayar upah dan gaji atau hak lainnya. Selanjutnya, masyarakat umum, untuk menentukan apakah mereka harus berasosiasi dengan entitas, misalnya sebagai calon karyawan, pelanggan, atau pemasok. Yang kedua adalah sumber permintaan untuk jasa audit dan assurance. Pengguna laporan keuangan dan kebutuhan mereka.
ada sejumlah alasan mengapa beberapa pengguna ini akan menuntut audit atas laporan keuangan. Ini termasuk keterpencilan, kompleksitas, intensif, dan keandalan yang bersaing. Yang pertama, keterpencilan. Sebagian besar pengguna laporan keuangan tidak memiliki akses ke entitas yang sedang ditinjau. Hal ini mempersulit untuk menentukan apakah informasi yang terkandung dalam laporan merupakan penyajian yang wajar dari entitas dan aktivitasnya untuk periode yang relevan. Yang kedua, kompleksitas. Sebagian besar pengguna laporan keuangan tidak memiliki pengetahuan akuntansi dan hukum untuk memungkinkan mereka menilai kewajaran dari pilihan akuntansi dan pengungkapan yang kompleks yang dibuat oleh entitas. Selanjutnya, intensif. Yang bersaing manajemen memiliki intensif untuk mengungkapkan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan dengan cara membantu mereka mencapai tujuan mereka sendiri. Selanjutnya, keandalan. Pengguna laporan keuangan sangat memperhatikan keandalan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan karena mereka menggunakan informasi tersebut untuk membuat keputusan yang memiliki konsekuensi yang nyata. Yang terakhir, kesenjangan ekspektasi audit. Seperti yang terlihat di slide, ada sebab khusus kesenjangan disebabkan oleh ekspektasi yang tidak realistis. Contohnya, auditor memberikan jaminan, auditor menjamin masa depan, auditor telah memeriksa semua transaksi, dan auditor pasti menemukan kecurangan. Tetapi kenyataannya, auditor hanya memberikan jaminan yang wajar, auditor tidak menjamin masa depan entitas, auditor hanya menguji sampel transaksi, auditor hanya akan menilai risiko kecurangan. Tetapi, kesenjangan ekspektasi audit dapat dikurangi dengan auditor menjalankan tugasnya dengan cepat dan memenuhi standar audit. Yang kedua, tinjauan sejawat audit untuk memastikan bahwa standar audit telah diterapkan dengan benar. Yang ketiga, memberlakukan standar audit. Standar audit harus diperbarui secara berkala untuk meningkatkan pekerjaan yang dilakukan oleh auditor. Yang keempat, meningkatkan pendidikan masyarakat. Yang kelima, peningkatan pelaporan untuk menjelaskan proses apa yang telah diikuti pada suatu opini audit. Yang terakhir, memberikan penyedia jaminan untuk melaporkan secara akurat tingkat jaminan yang diberikan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.